Bentuknya badannya tuh bulat, kemudian kepalanya bentuknya seperti apa ya? Nah, lihat nih adik-adik. Oh. Waduh, Kak Resa mana ya? Gak kelihatan. Kayaknya Kak Dede harus turun lagi nih. Ada yang gerak-gerak di air. Kayaknya itu hewan deh. Kak Dede penasaran. Asli itu hewan. Yuk kita samperin. Ternyata ular ini. Maaf ya. Ternyata Kak Dede benar menemukan ular. Kita panggil Kak Resa yuk. Kak Resa! 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 Kak Dede, aduh, udah duluan lagi aja. Aduh, sama sahabat kita lagi. Kak Dede, ini jenis ular apa sih? Orang sini bilang namanya ular kadut. Bentuknya, badannya tuh bulat, kemudian kepalanya bentuknya seperti apa ya? Nah, lihat nih adik-adik. Oh, ular kadut ini adalah jenis ular tidak berbisa yang banyak hidup di sekitar sawah. Makanya orang-orang juga menyebut dia ular sawah. Dan kalau berada di air, gerakannya sangat lincah. Coba ya, kita lihat nih. Ayo berenang. Ayo berenang. Wow. Tuh. Tuh, lihat. Coba Kak Dede pegang lagi. Nah, ular kadut ini adalah ular sahabat petani. Karena makanan kesukaannya diantaranya adalah tikus-tikus yang menjadi hama di sawah. Tapi dia juga suka makan kodok, suka makan ikan. Karena hidupnya pasti di sekitar perairan di dekat-dekat sawah. Ini dia nih, ular kadut. Adik-adik, sekarang Kak Resa sama Otan sedang memperhatikan sahabat kita yang lain. Otan tahu nggak? Iya tuh, ular. Benar. Ular apa, Otan? Nggak tahu. Otan nggak tahu ular apa. Ini namanya ular kadut. Hah, ular gendut. Bukan. Ular kadut. Ular gendut. Bukan. Ular gendut lagi. Ular Dut. Pinter. Ular kadut ini biasa juga disebut ular sawah. Nah, ular kadut ini jenis ular yang sangat lincah. Gerakannya begitu cepat. Dia sangat lincah di darat dan juga di air. Karena adik-adik tahu nggak makanannya? Enggak. Kak Resa nanya adik-adik bukan Otan. Iya. Makanannya adalah Roti. bukan. Ular kadut itu makannya ikan. Kadang-kadang dia juga makan kodok. Oh gitu. Iya Otan, makanya ular kadut ini sangat-sangat gesit kalau berada di air. Otan, lihat. Iya. Otan tahu nggak, ular kadut dewasa itu ukurannya bisa sampai berapa meter? Enggak. Saya kasih tahu nih, yang dewasa ukurannya itu bisa 1 sampai 1,5 meter. Ih, gede. Iya, dan beratnya bisa antara 1 sampai 2 kilogram. Oh gitu. Ya Otan, dan ular kadut ini punya corak warna yang bervariasi, tetapi selalu belang-belang. Itu adalah ciri khas dari ular kadut. Gitu Otan. Lihatin lagi ya. Yuk, kita lihat lagi. Sekarang ular ini kita lepaskan aja yuk, biar dia bersenang-senang di sini dan kita juga bersenang-senang melanjutkan perjalanan kita bersama teman-teman di rumah. Semuanya ikut. Yuk, Kak Dede. Dadah ular. Permisi.
biasa aja. Ada. Bisa juga kan? Hehe. Mau kemana? Mau ninggalin lagi ya? Nggak bisa. Saya duluan. Wah, aduh, malah mentok lagi. Aduh. Wah, iya, situ yuk. Wah, apa tuh, Kak Dede? Belum ketahuan ya? Hati-hati. Oh, ternyata labi-labi Karesa. Wah, coba bawa ke sini. Wah, wow. Lihat teman-teman, ini namanya labi-labi. Labi-labi ini adalah kura-kura bercangkang lunak karena tempurungnya lunak dan dia punya ciri khas hidungnya yang seperti babi. Dan satu lagi nih bedanya labi-labi sama kura-kura. Kalau kura-kura lehernya bisa masuk penuh ke dalam tempurungnya, sementara labi-labi nggak bisa. Tapi lehernya ini sangat panjang, bahkan dia bisa menjulurkan lehernya hampir sepanjang 3/4 tubuhnya. Makanya tadi Kak Resa harus jaga jarak dan Kak Dede punya cara khusus untuk memegang labi-labi ini, yaitu memegang di antara kedua kaki belakangnya. Dengan cara seperti ini, labi-labi nggak mungkin bisa menggigit tangan kita dan kita bisa memegang dengan aman. Tapi kalau dipegang sampingnya dan kepalanya berputar, jari kita bisa digigit dan pastinya sakit sekali karena dia punya mulut yang sangat kuat. Adik-adik, saya juga mau kasih tahu nih, labi-labi ini suka sekali hidup di dalam air dan orang-orang di sini menyebut labi-labi dengan istilah kuya. Kuya ya, pakai K, bukannya uya. Kalau itu sih aku juga kenal. Oh iya, saya juga kenal. Nah, si labi-labi ini suka sekali hidup di perairan dengan kondisi air yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Jadi dia akan mencari tempat tinggal itu yang sejuk, adem, tapi nggak dingin banget. Sekitar 20-30 derajat. Di situ dia akan tinggal dengan gembira. Tuh, kayak gitu tuh. Iya, itu dia lagi gembira tuh, Tan. Keren. Gesit ya berenangnya ya. Aku nggak bisa. Ya kamu nggak bisa, kamu gesitnya manjat. Itu ya, Tan. Iya, Karesa. Ya. Dia bisa gede nggak? Oh bisa. Labi-labi ini kalau yang dewasa ukuran tubuhnya itu diameter cangkangnya bisa sampai 70 cm. Rata-rata sih seperti itu. Oh gitu. Iya. Terus dia adanya di mana? Nah, labi-labi ini terbesar. Salah ya. Iya, maksudnya tersebar. Tersebar di seluruh Asia Tenggara sampai ke Indonesia. Jadi ini bisa dibilang jenis kura-kura cangkang lunak yang bisa kita jumpai di seluruh wilayah di Asia Tenggara. Gitu, Otan. Iya, tuh nyata gitu. Karesa. Yo, Otan. Dia makan apa? Oh, labi-labi ini adalah jenis hewan yang suka memakan hewan apa saja yang ada di dalam air. Otan tahu nggak? Ikan. Ya, contohnya ikan. Terus apa lagi? Kodok. Iya, betul, kodok. Terus apa lagi? Nggak tahu. Ya nggak tahu. Pokoknya semua hewan yang hidup di air itu biasanya dimakan sama labi-labi. Keren ya? Nah, terus dia punya kebiasaan unik. Apa tuh? Karesa kasih tahu nih, Otan. Labi-labi ini suka berjemur agar air yang ada di cangkangnya dan yang ada di pada tubuhnya itu bisa kering. Soalnya kalau basah terus nanti akan berjamur atau berlumut. Oh gitu, gatel-gatel. Ya kali ya, kalau lumutan gatel, makanya dia suka ngejemur. Wah, hati-hati nih. Labi-labi itu punya cakar yang cukup tajam dan ada selaput di antara jari-jarinya, bukan kedua jarinya karena jarinya banyak. Kak Dede, kita lepasin aja yuk. Kita lihat bagaimana dia bermain air. Karena labi-labi ini punya kecepatan dan kelincahan yang luar biasa ketika berada di air. Ya, berenang.